Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Pastor Yogi Elia dalam perenungan firman Tuhan Agape Kairos Ministry. Saudaraku, Tuhan memberikan kita dua pilihan. Free will, kehendak Tuhan atau kehendak kita. Kalau kita mau mengikuti kehendak Tuhan, maka kita akan dituntun Tuhan dan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang dimana kita mendapatkan kasih karunia Tuhan menurut jalan-jalannya. Kalau kita menuruti keinginan daging kita, keinginan kehendak kita, maka disitulah tidak adanya tuntunan Tuhan. Jadi kita bergerak dan berjalan seturut mau dengan kehendak kita. Maka disitulah terjadi hal-hal kehidupan kita, tekanan, hempitan, dan apapun yang terjadi, terutama dosa. Firman Tuhan katakan, upah dosa adalah maut. Adam dan Hawa gambaran orang yang tidak mengikuti kehendak Tuhan. Sudah Tuhan larang, jangan kau makan pohon kehidupan ini. Tapi Adam dan Hawa melanggarnya. Firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 16-7. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau akan memakannya pastilah engkau mati. Ini perintah Tuhan Allah kepada Adam dan Hawa. Jangan dimakan pohon kehidupan yang baik dan yang jahat. Nah ini Adam melanggar apa yang sudah diperintahkan Allah. Maka Adam dan Hawa didapati telanjang, artinya dosa yang sudah mengintip. Gambaran ini menandakan begitu kita mengikuti keinginan kita, maka hal-hal terjadi di luar daripada apa yang kita ingin. Kita menyesal dengan apa yang kita perbuat. Kita mereplay lagi apa yang kita perbuat. Tapi semuanya itu sudah berjalan. Kuncinya, kalau kita mau mengikuti kehendak Tuhan, kembali kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan ampuni aku. Dan aku minta ampun, dan aku mau bertobat. Nah setelah itu saudara jangan mengulangi hal-hal dosa apapun. Ya, upah dosa tadi yang saya katakan adalah maut. Kalau saudara ada dosa di dalam kehidupan saudara, maka saudara akan terintimidasi oleh iblis terus dan terus menerus. Yang dikatakan engkau tidak layak. Dan lama-lama saudara akan meninggalkan Tuhan. Yang kedua, saudara merasa sendiri dan tidak memiliki siapa-siapa, terutama tidak memiliki Tuhan. Karena saudara sudah melanggar perintah-perintahnya Allah. Oleh karena dosa yang dilakukan oleh manusia, makanya Tuhan Allah mengirim Yesus Kristus untuk memberikan pengganti dosa-dosa kita. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita akibat apa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa dan melepaskan setiap dosa dan kutuk. Dalam Roma 7 ayat yang ke-24 dan ke-25, Rasul Paulus menulis dan mengatakan seperti ini. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku akan melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku akan melayani hukum dosa. Ya, dikatakan aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Kalau engkau sudah jatuh ke dalam dosa yang mendalam, datang dan hampiri Tuhan. Memohon ampun dan meminta maaf kepada Tuhan. Supaya Tuhan mengampuni kita. Supaya di dalam kehidupan ini kita berjalan dengan tuntunan dan perintah-perintahnya Tuhan. Jangan engkau terintimidasi
yang mengatakan engkau nggak layak. Engkau sudah jatuh ke dalam dosa. Nah itu sifatnya iblis. Yang mau kita selalu hidup di dalam dosa. Dan tidak mengikuti keinginan Allah. Tapi firman Tuhan katakan, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Datang kepadaku. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Karena bebannya pun ringan. Saya mengajak, yuk kita kembali kepada Tuhan. Kembali seperti kasih yang mula-mula. Yang dimana kita berjumpa dengan Kristus. Dimana kita mengenal keselamatan itu. Berbaliklah. Dan carilah Tuhan selagi ia layak ditemui. Tuhan Yesus memberkati.